wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah di pertemuan kedua untuk Fiberfisika. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Kita awali dari surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran, mari simak video berikut ini. شلون؟ Apa yang dapat kalian amati dari video tersebut? Ya, benar. Fenomena alam ini sering kita sebut dengan petir. Dan petir termasuk gejala alam yang erat kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang listrik statis. Untuk mengetahui bagaimana cara dan proses terjadinya petir, maka kita akan mempelajari materi listrik statis. Materi yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini yaitu yang pertama tentang konsep listrik statis, dan yang kedua tentang gaya Coulomb, dan yang terakhir yang ketiga tentang penerapan listrik statis. Dari pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu mendeskripsikan peristiwa yang menghasilkan benda bermuatan listrik. Dan yang kedua, kalian mampu menjelaskan secara kualitatif hubungan antara besar gaya listrik dan besar muatan listrik, serta hubungan antara besar gaya listrik dengan jarak antara benda bermuatan listrik tersebut. Sesuai dengan praktek yang telah kalian lakukan, di mana penggaris atau plastik ataupun sisir dapat menarik potongan tisu atau kertas kecil. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Hal ini disebabkan karena adanya perpindahan elektron. Nah, elektron itu apa? Elektron adalah muatan yang terdapat pada atom. Nah, setiap benda terdapat unsur yang terkecil yang disebut dengan atom. Dalam atom terdapat kulit atom, inti atom. Nah, dalam kulit atom terdapat elektron yang bermuatan negatif. Dan pada inti atom terdapat proton dan neutron. Proton bermuatan positif, neutron bermuatan netral, atau sering disebut dengan tidak bermuatan. Sebagai contoh praktek yang telah kalian lakukan di pertemuan sebelumnya, di mana kalian menggosokkan plastik ke rambut yang kering. Namun sebelum digosokkan, rambut dan plastik dalam keadaan netral, di mana jumlah elektron dan jumlah protonnya itu sama. Setelah digosokkan pada rambut yang kering, plastik akan bermuatan negatif, karena elektron yang ada pada rambut berpindah ke plastik. Akibatnya plastik kelebihan elektron dan bermuatan negatif. Sedangkan rambut kehilangan elektron sehingga bermuatan positif, karena jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Akibatnya pada saat kalian mendekatkan plastik pada potongan-potongan kertas atau tisu yang sudah kalian buat, potongan-potongan tersebut akan menempel pada plastik atau sisir. Kumpulan muatan listrik yang ada pada plastik ataupun sisir yang diakibatkan karena digosokkan pada rambut yang kering, maka itulah yang disebut dengan listrik statis. Dari percobaan tersebut, maka dapat ditentukan sifat dari sebuah muatan. Sifat yang pertama adalah benda atau atom yang bermuatan netral, yang kedua, benda atau atom yang bermuatan positif, dan yang ketiga, benda atau atom yang bermuatan negatif. Sebuah atom atau sebuah benda dapat dikatakan netral apabila jumlah elektron sama dengan jumlah proton.
Benda dapat dikatakan bermuatan positif apabila jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Dan yang terakhir, benda atau atom dapat dikatakan bermuatan negatif apabila jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Berdasarkan sifat muatan tersebut, kita dapat menentukan interaksi antara dua muatan atau lebih. Sebagai contoh, bola konduktor yang bermuatan negatif didekatkan dengan bola konduktor yang bermuatan positif, maka interaksi yang terjadi akan saling tarik-menarik. Jadi kesimpulannya, jika muatan sebuah benda berbeda atau tidak sejenis, maka interaksi yang terjadi akan saling tarik-menarik. Dan yang kedua, ketika dua buah bola konduktor didekatkan dengan sifat muatan yang sama, contohnya bola konduktor yang bermuatan positif didekatkan dengan bola konduktor yang bermuatan positif juga, maka interaksi yang akan terjadi adalah saling tolak-menolak. Jadi, dua buah benda yang sifat muatannya sama, maka interaksi yang akan terjadi adalah tolak-menolak. Kita dapat menentukan atau mendeteksi muatan listrik dengan menggunakan alat yang disebut dengan elektroskop. Nah, bagian-bagian dari elektroskop seperti yang ada pada gambar, ada knob atau sering disebut dengan kepala elektroskop, dan yang kedua, batang konduktor, yang ketiga daun logam, dan yang terakhir selubung. Pada kondisi netral, posisi elektroskop seperti pada gambar, di mana jumlah elektron dan jumlah protonnya adalah sama. Saat elektroskop didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka proton akan berkumpul di kepala elektroskop, sedangkan elektron akan bergerak ke bawah menuju ke daun logam. Akibatnya, daun logam akan terpisah lebih lebar. Dan yang kedua, ketika elektroskop didekatkan dengan benda bermuatan positif, maka elektron yang ada pada elektroskop akan berkumpul di kepala elektroskop, sedangkan proton akan bergerak menuju ke daun logam. Akibatnya, daun logam akan terpisah lebih lebar. Nah, dari penjelasan ini, kalian dapat membedakan keadaan elektroskop pada saat didekatkan dengan benda bermuatan negatif dan keadaan elektroskop pada saat didekatkan dengan benda bermuatan positif. Bagaimana kita bisa mengetahui besar gaya tarik atau besar gaya tolak antara dua muatan? Ya, kita akan menggunakan persamaan yang ada pada hukum Coulomb. Besar gaya tarik ataupun gaya tolak ternyata dipengaruhi oleh jarak muatan dan besar muatan benda tersebut. Nah, ini sesuai dengan percobaan yang telah kalian lakukan sebelumnya, di mana jarak mempengaruhi besar gaya tarik ataupun gaya tolak. Begitupun dengan besar muatan. Pada tahun 1785, seorang ahli fisika bangsa Perancis yang bernama Charles Coulomb telah menyelidiki hubungan antara besar muatan dan jarak antara muatan dengan besar gaya listrik yang dihasilkan. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, akhirnya beliau menyimpulkan bahwa besar gaya listrik antara dua muatan listrik yang terpisah pada jarak tertentu itu berbanding lurus dengan besar kedua muatan tersebut, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Akhirnya, pernyataan ini dikenal dengan hukum Coulomb, yang secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R pangkat 2. F adalah gaya Coulomb, satuannya Newton. K konstanta dengan tetapan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. R jarak antara kedua muatan, satuannya meter. Q1 adalah besar muatan listrik benda pertama, dan Q2 adalah besar muatan listrik benda kedua, satuannya Coulomb. Agar dapat memahami persamaan matematis hukum Coulomb, mari perhatikan contoh soal berikut ini. Dua muatan sejenis besarnya plus 2 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb dan plus 6 kali 10 pangkat minus 4 Coulomb. Jika jarak kedua muatan tersebut 6 cm, maka berapakah gaya Coulomb yang dialami kedua muatan? Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita identifikasi terlebih dahulu
Apa saja yang diketahui dari soal tersebut? Besaran pertama yang diketahui adalah besar Q1 dengan nilai plus 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom, besar Q2 6 kali 10 pangkat minus 4 kolom, besar jarak 6 cm. Karena yang kita butuhkan adalah satuan SI, yaitu meter, sehingga jarak harus dikonversi dengan membaginya dengan 100. Jadi hasilnya kita buat bentuk baku 6 kali 10 pangkat minus 2 meter. Dan yang ditanyakan dalam soal adalah besar gaya kolom. Penyelesaiannya, kita menggunakan persamaan matematis hukum kolom yang tadi. Dengan persamaan F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Angka-angka yang sudah ada dalam soal kita masukkan berdasarkan persamaan ini. Dengan besar tatapan 9 kali 10 pangkat 9, besar Q1 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom, besar Q2 6 kali 10 pangkat minus 4 kolom. Nah, nilai K, nilai Q1 dan nilai Q2 kita kalikan terlebih dahulu. Kemudian hasilnya kita bahagi dengan besar jarak. Hasil akhirnya adalah 3 kali 10 pangkat 3 Newton. Nah, untuk selanjutnya, contoh soal yang kedua, kalian nanti coba kerjakan secara mandiri setelah menonton video ini, agar kalian lebih memahami tentang penerapan persamaan matematis hukum kolom. Dan pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang penerapan listrik statis. Selain fenomena terjadinya petir, listrik statis juga terdapat pada beberapa alat yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mesin fotokopi. Cara kerja dari mesin fotokopi adalah prinsip kerja mesin fotokopi menerapkan konsep optik dan konsep listrik statis. Penyalinan kertas atau dokumen asli dilakukan dengan cara menaruh kertas master pada kaca mesin yang akan disinari. Sinar ini akan ditangkap dan dipantulkan oleh lensa ke arah drum pemutar yang bermuatan negatif. Sementara itu, drum pemutar yang terkena sinar pantulan lensa akan kehilangan muatan negatif, sehingga serbuk toner tidak akan menempel. Bagian yang tidak terkena sinar seperti tulisan ataupun gambar akan tetap bermuatan negatif. Setelah drum selesai menempelkan serbuk toner, kertas salinan masuk lewat tracing ke bagian bawah drum, dan drum berputar ke bawah sejajar dengan permukaan kertas salinan. Nah, alas tempat kertas salinan ini memiliki daya tarik magnet yang jauh lebih kuat dari drum pemutar mesin, sehingga semua serbuk toner jatuh dan menempel pada kertas salinan. Dan yang kedua adalah penangkal petir. Tahukah kamu bahwa ternyata petir bisa membawa aliran listrik hingga ribuan volt? Air hujan yang turun pun nyatanya mampu menghantarkan listrik dari petir ke benda apapun yang ada di permukaan bumi, bahkan termasuk manusia. Nah, sudah kebayangkan bagaimana dahsyatnya kekuatan petir? Oleh karena itu, kita butuh penangkal petir agar menjadi media penghantar listrik yang berasal dari petir dan kemudian diteruskan ke media lain, yaitu tanah. Selain menggunakan penangkal petir, kita disunahkan oleh Rasulullah untuk membaca doa ketika mendengar petir ataupun gontor. Insya Allah dari doa tersebut bisa menjauhkan kita dari bencana yang disebabkan oleh petir. Nah, anak-anak, itulah beberapa contoh alat-alat yang menggunakan prinsip atau konsep listrik statis. Tugas untuk kalian nanti temukan contoh lain dari konsep listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian materi kita untuk pertemuan kali ini. Insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan yang kedua adalah penangkal petir.